Kota Sibolga naik tahta, dipilih sebagai ibu kota baru, bersama 5 kabupaten terlibat kibarkan bendera provinsi baru. Ya, ada sebuah kota mungil di Provinsi Sumatera Utara, ingin naik tahta menjadi ibu kota baru di provinsi baru yang sedang diperjuangkan. Kota kecil itu hanya luasnya cuma 41,31 km persegi, yaitu Kota Sibolga. Ya, Kota Sibolga adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Sibolga ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan, dan berada pada kawasan Teluk Tapian, Nauli. Ya, sebagai ibu kota baru, Kota Sibolga jaraknya sekitar 350 km dari kota Medan, atau sekitar 8 jam perjalanan. Kota Sibolga hanya memiliki luas 10,77 km persegi. Ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga 2023, kota ini memiliki penduduk sebanyak 90.366 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.391 jiwa kilometer persegi. Pada masa Hindia Belanda, teman, kota ini merupakan ibu kota dari Karsidenan Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Sibolga menjadi kota madya Sibolga. Ya, Kota Sibolga terletak di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya berada di sebelah selatan Danau Toba. Wilayah Kota Sibolga terbagi menjadi daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kota Sibolga berkisar antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0 sampai 2% sampai lebih dari 40%. Iklim Kota Sibolga termasuk cukup panas dengan suhu maksimum mencapai 32 derajat Celcius dan minimum 21,6 derajat Celcius. Sementara curah hujan di Sibolga cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Ya, pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan Kota Sibolga adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Sorudik, dan Pulau Panjang. Kota Sibolga terdiri dari 4 kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 0,77 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 89.584 jiwa 2020 dengan kepadatan penduduk 8.318 jiwa kilometer persegi. Untuk berhubungan darat, Sibolga telah terhubung dengan kota-kota lain di Sumatera Utara, yakni dengan Padang Sidempuan, Pakat, dan Tarutung. Berbagai model transportasi publik sudah tersedia dan biasanya berangkat pada pagi atau malam hari. Waktu tempuh sekitar 8 jam perjalanan. Melalui jalur udara, Sibolga juga dapat diakses melalui Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing yang berada di Tapanuli Tengah yang melayani rute dari ke Medan dan Jakarta. Pesawat yang digunakan masih berukuran kecil, meski jadwal penerbangan sudah mulai tertata rapi. Pelabuhan Laut Sibolga merupakan tempat penyeberangan menuju Pulau Nias dan kota-kota pesisir barat Sumatera lainnya. Ya, luas Sumatera Utara semakin bertambah dengan bergabungnya kota mungil ini. Tampaknya tak banyak yang tahu kalau Kemendagri telah mengizinkan kota mungil ini menjadi bagian dari Sumatera Utara. Tentu hal ini jarang terjadi di Indonesia, sehingga fenomena Sumatera Utara ini layak mendapat atensi lebih. Bandingkan dengan Medan yang kini jadi ibu kota Sumatera Utara, luasnya mencapai 265 km persegi. Ukurannya hampir 6 kali lipat lebih kecil, sehingga layak disebut sebagai kota mungil. Keputusan ini diambil Kemendagri untuk merespon kondisi politik yang muncul. Ya, pemerintahan mengambil langkah berani agar kestabilan politik tetap terjaga. Adapun nama kota mungil yang dimaksud adalah Sibolga, yang dulunya menjadi bagian dari Provinsi Tapanuli. Nah teman, saat ini diberlakukan ketetapan pemerintah darurat RI yang menghapus Sumatera Utara. Akibatnya, provinsi tersebut dipecah menjadi 2, yakni Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli. Ya, wilayah Provinsi Tapanuli meliputi eks-Karsidenan Tapanuli seperti Afdeling Mandailing Angkola, Afdeling Batak London, Afdeling Nias, dan Afdeling Sibolga and Omstreken.
Adapun saat dibentuk menjadi provinsi, ibu kotanya adalah Sibolga. Meski luasnya hanya 41,31 km persegi. Dalam perkembangannya, ditetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Melalui undang-undang tersebut, dibentuk kembali Sumatera Utara sebagai sebuah provinsi. Ya, hal itu mengakibatkan Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli kembali bergabung termasuk Sibolga. Sejak 1956 teman, terjadi pemekaran untuk mengembalikan Aceh menjadi sebuah provinsi. Namun untuk eks-provinsi Tapanuli tidak dipisahkan sehingga tepat menjadi bagian dari Sumatera Utara. Sampai saat ini, provinsi tersebut telah berkembang menjadi berbagai kabupaten dan kota. Bahkan jumlahnya saat ini ada 17 kabupaten dan kota, mulai dari Padang Sidempuan hingga Sibolga. Meskipun sudah mapan teman, kini telah muncul ide untuk menjadikan Tapanuli sebagai provinsi lagi. Itulah Kota Mungil seluas 41,31 km persegi yang diizinkan Kemendagri untuk bergabung ke Sumatera Utara. Wacana pembentukan provinsi baru yang merupakan pemekaran dari wilayah Sumatera Utara atau Sumut terus bergulir. Ya, kali ini Kota Sibolga beserta 5 kabupaten lainnya siap bersatu membentuk daerah otonomi baru. Provinsi Sumatera Utara Sumut dengan luas wilayah mencapai 72.981,23 km persegi memiliki tantangan besar dalam mengelola daerahnya. Daerah ini terdiri dari 8 kota dan 25 kabupaten. Ukuran provinsi yang besar tersebut berpotensi menciptakan hambatan akses informasi pemerintah di beberapa daerah, terutama yang dianggap terlalu jauh dari ibu kota provinsi. Hal itu tentu berdampak pada ketidakmerataan pembangunan di berbagai wilayah Sumut. Ya, munculnya isu pemekaran provinsi baru menjadi respon atas ketidakmerataan pembangunan tersebut. Karena itu teman, Kota Sibolga bersama 5 kabupaten yaitu Kota Tapanuli, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Samosir, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasudutan diusulkan menjadi provinsi baru dengan nama Provinsi Tapanuli. Kota Sibolga dipilih sebagai ibu kota baru yang ideal karena potensi pelabuhan lautnya. Selain itu, kota ini dianggap strategis untuk pengembangan wilayah baru ini. Para pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli, termasuk Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, serta wakilnya, Serlandi Huta Barat. Ya, Nixon berharap bahwa pemekaran ini akan membawa dampak positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang terlibat. Meskipun isu ini telah lama menjadi perdebatan, realisasi pembentukan Provinsi Tapanuli masih memerlukan persetujuan pemerintah pusat dan melibatkan proses panjang sebelum dapat terrealisasi. Proses pemekaran wilayah dan pembentukan provinsi baru merupakan langkah yang memerlukan pertimbangan matang serta dukungan dari seluruh stakeholder yang terlibat. Nah teman, itu tadi adalah Kota Sibolga naik tahta, dipilih sebagai ibu kota baru, bersama 5 kabupaten terlibat, kibarkan bendera provinsi baru. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.